Kisah Yatim Piatu yang Sukses. Episode 083. Karena sudah berapa hari berlalu pertemuan mereka, rasa sulit untuk menentukan pilihan bertambah berat. Namun akhirnya Maisie memilih tetap menganggap mereka sebagai teman. Apalagi dengan Vincent mereka baru kenal. Belum banyak mengenal pribadinya. Dan juga Jackie memang mereka sudah lama kenal. Tapi dari dulu ia tidak ada keinginan. Walaupun dia sekarang sudah menduduki jabatan penting di kantor perbankan yaitu direktur. Karena bagi Maisie yang ia cari bukan kekayaan semata, akan tetapi mencari pendamping hidup yang bisa menjadi imam dalam rumah keluarganya. Malam itu cuaca terasa dingin. Suasana di luar rumah tampak hening sepi. Ia memilih untuk tidur, menemani anak semata wayangnya yang sudah tidur pulas. Tidak terasa hari pun sudah pagi. Maisie akan bersiap-siap untuk berangkat, berkunjung ke kantor pusat hari itu. Karena ia harus mengambil semua dokumen perusahaan baru yang dititipkan oleh Deki kemarin. Namun ia belum ada kunjungan lain setelah dari kantor pusat nantinya. Melihat majikannya sudah bersiap-siap, Veronica tidak ketinggalan sudah mempersiapkan mobil untuk berangkat. Suasana pagi itu cukup cerah. Maisie tidak khawatir di perjalanan ada hambatan, karena ia yakin pasti kendaraan di jalan akan lancar. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 8.35 menit. Maisie memberi kode kepada sopirnya bahwa ia akan berangkat. Veronica pun sudah menunggu di dekat mobil. Akhirnya mereka pun berangkat. Baru saja memasuki jalan raya, Maisie mendapat pesan dari orang kepercayaannya yang mengurus swalayannya yaitu Kelvin, bahwa ada masalah karyawan di swalayan. Namun ia tidak berani untuk memberi keputusan. Maisie hanya bilang coba hubungi Bapak Deki, biar dia yang menyelesaikannya. Setiba di kantor pusat, Maisie langsung disambut oleh Bapak Direktur. Setelah melihat mobil bos besar memasuki lobi utama, Maisie diajak untuk masuk ke ruang kerja direktur. Mereka berbincang tentang kondisi perusahaan yang kurang stabil, apalagi perusahaan yang baru. Akan tetapi Maisie sangat percaya bahwa Bapak Direktur akan bisa mengatasinya agar membuat perusahaan stabil kembali. Selama pertemuan Maisie berpesan agar Bapak Direktur untuk mempersiapkan calon direksi untuk perusahaan yang baru. Karena perusahaan itu sedang mengalami hampir kegagalan. Itu sebabnya bos pemilik perusahaan tersebut sampai semua sahamnya dijual. Entah sudah berapa lama pertemuan mereka. Akhirnya Maisie permisi pulang. Akan tetapi sebelum ia keluar, Maisie meminta dokumen yang dititipkan Deki kemarin. Melihat majikannya sudah menuju lobi utama, Veronica dengan sigap mempersiapkan keberangkatan kembali. Baru saja keluar dari komplek perkantoran, Maisie mendapat kabar dari Deki bahwa ia meminta waktu untuk bertemu. Mendengar permintaan Deki, Maisie hanya bilang kita bertemu di kafe tempat biasa pertemuan. Mendengar percakapan majikannya, Veronica tidak harus dikasih tahu majikannya lagi. Ia langsung saja menuju tempat yang dimaksud. Setelah mereka tiba, ternyata Deki sudah menunggu dari tadi. Mereka berbincang tentang perusahaan yang baru, karena sudah dapat laporan dari Clara bahwa penyebab ambruknya perusahaan sudah ia dapatkan. Deki langsung saja memberikan rekaman yang didapat oleh Clara. Maisie tidak berkomentar sedikit pun, namun ia sudah paham apa yang harus ia ambil keputusan selanjutnya. Karena sudah merasa cukup informasi dari Deki, akhirnya mereka keluar dari kafe. Maisie akan pulang dulu sebentar, sedangkan Deki harus berangkat ke swalayan yang sedang bermasalah juga. Selama di perjalanan pulang Maisie hanya diam saja. Ia berpikir sampai begitunya pegawai di perusahaan yang baru. Wajar saja kalau keuangan perusahaan mengalami kehancuran. Saat mereka tiba di rumah jarum jam sudah menunjukkan pukul 12.30 menit. Sudah waktunya untuk beristirahat sejenak.
Sebelum ia menentukan apa lagi yang harus ia selesaikan hari itu, Maisie orang yang cerdas. Tidak sulit baginya untuk memberi keputusan. Namun bagaimanapun ia harus berkoordinasi dengan Bapak Direktur. Sebab sudah ia tugaskan kepada Bapak Direktur. Maisie tidak mungkin mengambil keputusan sendiri. Walaupun perusahaan tersebut milik dirinya. Bapak Direktur pun sudah mempersiapkan siapa yang sudah layak dipilih sebagai direksi di perusahaan yang baru. Hanya saja ia belum bisa mengambil keputusan kapan ini akan dilaksanakan. Hanya Maisie yang berhak menentukannya. Hari pun sudah sore. Maisie belum memberi informasi kepada Bapak Direktur kapan pelaksanaan pergantian pegawai baru. Akan tetapi ia sudah memikirkan semua apa yang harus dilakukannya. Ia berpikir terlalu sibuk kalau sore ini. Mungkin waktu yang tepat besok pagi memberi tugas kepada Bapak Direktur. Namun bagi Bapak Direktur kapan saja perintah turun dari atasan, ia tetap siap melaksanakannya. Walaupun waktu jam kerja sudah hampir berakhir. Karena waktu sudah sore Maisie belum berencana hendak kemana. Ia terfokus di rumah saja. Apalagi ia harus banyak memberi waktu untuk anak semata wayangnya. Maka dari itu ia cukup berkoordinasi lewat telepon saja. Tidak disangka handphonenya berdering. Ternyata Vincent yang menelpon. Maisie merasa ragu untuk menerima. Karena hari sudah hampir tiba waktu malam. Karena sudah berulang kali Vincent menelpon. Akhirnya ia terima juga. Dari dalam handphone terdengar suara Vincent. Bahwa ia mengundang untuk hadir di acara keluarganya besok. Sekalian perkenalan dengan keluarga besarnya. Namun Maisie belum bisa untuk memutuskan untuk bisa hadir. Akan tetapi ia beri informasi besok pagi. Akhirnya telepon ditutup. Maisie tidak habis pikir dengan Vincent. Kenapa dia selalu berharap sekali dengannya? Padahal dirinya sudah berstatus janda. Dan juga dengan Jackie pun sama. Setelah menelpon Maisie, Vincent sangat berharap agar pujaan hatinya bisa hadir di acara keluarganya besok sore. Ia sudah jatuh hati pada Maisie. Walaupun belum ada kepastian jawaban dari Maisie. Dan juga perasaan Jackie sudah lama ia berharap kepada Maisie untuk bisa menerima sebagai pendamping hidupnya. Sebelum beristirahat malam itu, Maisie menyempatkan untuk menghubungi Bapak Direktur. Ia memberi restu besok untuk melaksanakan pergantian direksi yang baru. Namun ia tidak bisa hadir. Bapak Direktur pun akan melaksanakan tugasnya besok. Maisie hanya memberi pesan atur saja bagaimana yang terbaik. Karena hari sudah malam, baru saja ia hendak merebahkan diri di atas tempat tidur. Handphonenya kembali berdering. Ternyata Jackie yang menelpon kali itu. Maisie tidak banyak pikir, ia langsung saja menerimanya. Jackie menyampaikan bahwa ia terima kasih kepada teman-teman yang tetap setia menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.